Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita kaji pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Takmir, yaitu kita tafakkur tentang ayat-ayat kauniyah ya. Jadi tafakkur tentang ayat-ayat kauniyah. Tafakkur di sini maksudnya adalah kita memikirkan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, yaitu penciptaan alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu menurut para ulama ada dua. Yang pertama adalah ayat qauliyah, yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa itu ayat qauliyah? Ayat qauliyah itu adalah ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud ayat qauliyah. Atau dengan kata lain, ayat-ayat qauliyah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah ayat qauliyah. Ayat kauniyah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kauniyah, yaitu alam semesta ya, termasuk di dalamnya adalah manusia dan alam semestanya, langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Termasuk yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, lautan, gunung-gunung, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah ya, alam semesta itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenal Allah memang dari dua tadi, dari ayat qauliyah dan dari ayat kauniyah. Misalkan adanya langit dan bumi ya, secara logika ya, menurut akal manusia ya, itu pasti kita akan bisa menangkap. Tidak mungkin alam semesta ini, langit, bumi, gunung, matahari, bulan, bintang dan sebagainya terjadi dengan sendirinya. Kan nggak masuk akal Pak ya. Nah, sederhana begini, misalkan ini ada HP. Ibu percaya HP ini tadinya tidak ada, tiba-tiba ada gitu. Tidak ada yang buat. Percaya Ibu? Enggak ya. Alam semesta, masjid ini tiba-tiba jadi bagus begini, ada keramiknya, ada karpetnya. Tidak ada yang membangun, tidak ada yang membuat. Tentu kita tidak percaya ya. Nah, kalau yang kecil-kecil seperti ini saja kita tidak percaya, apalagi yang besar di alam semesta ini, matahari, planet, bulan, bintang ya, langit, bumi dan lain sebagainya. Maka itulah yang dimaksud Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Ya. Dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah itu, nanti hati kita itu akan semakin apa? Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah, dan itu akan menambahkan keimanan. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, dan janganlah kamu memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita disuruh untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah, kita disuruh memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Makanya kan kalau dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan?
wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan. Itu suruh mikir kita, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, ditinggikan oleh Allah, dipancangkan oleh Allah, ya. Mestinya gunung sebagai pasak supaya bumi ini tidak bergerak, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita disuruh memikirkan ciptaan Allah, ya, onta, binatang, ya, langit, bumi, gunung dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu memang merupakan apa? Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pikirkanlah, renungkanlah ciptaan Allah, ya. Jangan kamu memikirkan zatnya Allah. Dan di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Allah katakan apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah semua yang di langit dan di bumi, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi Allah telah mengklaim semua yang di langit dan di bumi itu adalah miliknya. Jadi Allah itu adalah pemilik langit dan bumi, termasuk apa yang ada di dalamnya. Diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita meninggal dunia pasti diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini milik Allah, Pak. Suami kita, istri kita, anak kita, rumah kita, kendaraan kita, harta kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipi sama Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat, kalau menurut kita, ya, kita diberi nikmat, diberi karunia oleh Allah berupa harta, anak, istri dan lain sebagainya. Dan semua itu nanti akan dimintai tanggung jawab kalau kita tidak benar di dalam mengelolanya, ya, menggunakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Tin itu, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi Allah mengatakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulul albab. Ulul albab itu siapa? Orang-orang yang berakal, ya. Langit dan bumi, ciptaan Allah SWT berupa langit dan ada khusus, ya. Misalkan langit, ya. Allah lah, dialah Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Ya, Allah meninggikan langit tanpa tiang sebagai atap untuk bumi ini, ya, sebagai atapnya bumi. Tapi tidak ada tiangnya, tidak ada cagaknya, ya. Oh, gak roto begitu, Pak, ya. Kalau atap kan biasanya kan ada penyangganya. Ini langit ini tidak ada penyangganya. Kok enggak rontok gitu, ya. Nah, seperti itu. Maka Allah hiasi dengan bintang-bintang dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan dengan sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ulul albab itu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai pada satu kesimpulan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan dalam keadaan sia-sia.
pasti ada hikmahnya. Di balik penciptaan apapun, kejadian apapun yang diberikan Allah SWT di muka bumi ini, pasti ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang manusia itu bisa mengetahui hikmahnya, dan kadang-kadang manusia itu tidak mengerti, tidak mengetahui hikmah. Tapi yang jelas tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya, pasti ada